Selamat siang, selamat datang di acara Kabar Petang Hot News. Saya Ivona Novenska dan berikut adalah rangkuman berita terkini seputar pemilihan umum 2024. Para kandidat dari berbagai partai telah aktif dalam kampanye mereka, berusaha memenangkan hati pemilih dengan menyampaikan visi dan misi masing-masing. Serangkaian debat publik telah diadakan untuk memberikan kesempatan kepada calon untuk saling berhadapan dan menjelaskan pandangan mereka mengenai isu-isu kunci. Partisipasi pemilih masyarakat didorong untuk aktif berpartisipasi dalam pemilu ini. Pendaftaran pemilih telah dimulai dan berbagai kampanye sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, keamanan pemilu. Pihak berwenang bekerja keras untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses pemilu. Langkah-langkah keamanan diperketat guna mencegah potensi gangguan atau pelanggaran. Sumber berita ini didapatkan melalui liputan langsung dari lokasi-lokasi strategis pemilu. Tetap terhubung dengan Kabar Petang Hot News untuk pembaruan berita lebih lanjut seputar pemilihan umum 2024. Selanjutnya kita beralih pada berita. Berita selanjutnya yang saya bawakan untuk Anda pada siang ini. Berita terkini seputar situasi di Palestina. Sepanjang pekan ini, terjadi peningkatan ketegangan di berbagai wilayah Palestina. Pertempuran antar pihak Israel dan kelompok militer Palestina meningkat, memicu perhatian internasional. Komunitas internasional dan lembaga kemanusiaan terus berupaya menyediakan bantuan mendesak kepada warga Palestina yang berdampak konflik. Keadaan kemanusiaan di beberapa daerah menciptakan tantangan yang signifikan. Upaya diplomasi terus dilakukan oleh beberapa negara dan lembaga internasional untuk mencari solusi damai dan mengakhiri konflik di kawasan tersebut. Komunitas internasional memberikan respon terhadap situasi ini, baik melalui pernyataan diplomatik, aksi protes, maupun upaya kemanusiaan. Tindakan dan pernyataan dari berbagai pihak terus dipantau secara cermat. Terus pantau Kabar Petang Hot News untuk informasi lebih lanjut seputar perkembangan terbaru di Palestina. Kita beralih ke berita selanjutnya. Berikut adalah berita terkini terkait situasi Rohingya di Aceh. Tantangan dan solidaritas pemerintahan Aceh dan masyarakat setempat terus menunjukkan sikap solidaritas dengan para pengungsi Rohingya yang tiba di wilayah tersebut. Lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya telah mencari perlindungan di Aceh setelah melarikan diri dari kekerasan di Myanmar. Lembaga kemanusiaan dan pemerintahan setempat bekerja sama untuk memberikan bantuan mendesak kepada para pengungsi. Ketersediaan tempat penampungan, pangan, dan layanan kesehatan menjadi prioritas dalam upaya penanganan krisis ini. Dorongan untuk berkolaborasi dan solusi jangka panjang, komunitas internasional menyoroti pentingnya kolaborasi dalam menangani krisis ini. Pihak-pihak terkait menekankan perlunya solusi jangka panjang untuk masalah hak asasi manusia dan keberlanjutan kesejahteraan bagi Rohingya di masa depan. Bersama menghadapi krisis kemanusiaan, meskipun terdapat berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, semangat, solidaritas, dan gotong royong di Aceh memberikan harapan untuk penanganan krisis ini. Upaya bersama diharapkan dapat memberikan bantuan dan perlindungan yang layak bagi para pengungsi Rohingya. Terus pantau Kabar Petang Hot News untuk pembaruan lebih lanjut seputar situasi Rohingya di Aceh dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak terkait. Kita beralih ke berita selanjutnya. Berikut adalah berita terkini terkait erupsi Gunung Merapi. Gunung Merapi erupsi, warga diminta waspada siang ini. Gunung Merapi yang berada di Sumatera Barat, Indonesia mengalami erupsi dengan melepaskan awan panas dan material vulkanik. Pemerintah setempat telah meningkatkan tingkat waspada dan menghimbau warga di sekitar Gunung Merapi
untuk tetap waspada dan mengikuti petunjuk evakuasi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat peningkatan aktivitas vulkanik sejak beberapa hari terakhir. Erupsi ini telah terjadi pada ketinggian tertentu dan menyebabkan hujan abu di beberapa wilayah sekitar. Otoritas tempat tengah melakukan evakuasi warga yang tinggal di radius bahaya. Pusat penanganan darurat telah didirikan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang berdampak. Pihak berwenang juga sedang mengevaluasi dampak erupsi terhadap transportasi dan kesehatan masyarakat. Warga diminta untuk tetap tenang dan memantau informasi resmi dari pemerintah setempat serta lembaga terkait. Semua pihak diinginkan untuk tidak mendekati area Gunung Merapi yang kini dianggap berbahaya. Terus ikuti kabar petang Hot News untuk pembaruan lebih lanjut seputar erupsi Gunung Merapi dan langkah-langkah penanganan yang dilakukan. Berita selanjutnya, kita akan membahas perkembangan terkini yang mungkin membuat sebagian dari kita merasa prihatin. Dalam beberapa hari terakhir, kita menyaksikan kenaikan harga bahan pokok atau sembako yang cukup signifikan. Harga-harga tersebut melibatkan sejumlah barang kebutuhan pokok yang menjadi tulang punggung bagi banyak keluarga di seluruh negeri. Kenaikan harga terutama terjadi pada beras, minyak goreng, gula, dan daging. Para ekonom memperkirakan bahwa faktor-faktor seperti inflasi biaya, produksi yang meningkat, dan ketidakstabilan dalam distribusi barang dapat menjadi penyebab utama dari kenaikan ini. Pemerintah sedang melakukan upaya untuk mengatasi masalah ini dan telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki penyebab kenaikan harga. Beberapa ahli ekonom juga memberikan wawasan mereka tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk meredakan dampak kenaikan ini pada masyarakat. Sementara itu, masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan bijak dalam menghadapi situasi ini. Ada beberapa saran untuk mengelola anggaran belanja rumah tangga, seperti mempertimbangkan produk, mengganti yang lebih ekonomis, atau mencari solusi berkelanjutan dalam jangka panjang. Kami akan terus mantau perkembangan situasi ini dan memberikan informasi terkini kepada Anda. Tetaplah bersama kami untuk berita lebih lanjut tentang kenaikan harga sembako ini. Terima kasih atas perhatian Anda pada berita kali ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Jangan ragu untuk terus mengikuti perkembangan berita selanjutnya. Saya Ivana Novenska, pamit undur diri. Terima kasih, salam petang.